Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Selain itu, dalam Joint Statement Just Energy Transition Partnership atau JETP, Indonesia hanya memiliki 5 tahun tersisa menuju puncak emisi sektor ketenagalistrikan pada tahun 2030 dengan bauran energi terbarukan listrik yang tergenerasikan sebesar 34%. Sehingga percepatan investasi di energi terbarukan menjadi semakin krusial. Di sisi yang lain, ketika lembaga finansial maupun donor telah siap memberikan pendanaan, tetapi perencanaan dan informasi pelelangan pengembangan pembangkit masih belum jelas, maka percepatan investasi di energi terbarukan untuk mencapai target terancam terhambat. Dalam rangka membantu melakukan percepatan penyusunan perencanaan proyek yang menuju bankable, Institute for Essential Service Reform atau ISR mengeluarkan laporan berjudul Unlocking Indonesia's Renewable Energy Potential, The Economic Case for 333 GW yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi lokasi atau site proyek energi terbarukan di Indonesia dengan mempertimbangkan potensi teknis, ketersediaan lahan, dan kelayakan finansialnya. Studi ini mengombinasikan analisis geospasial dan pemodelan finansial untuk mengidentifikasi di mana saja lokasi atau site yang berpotensi dikembangkannya proyek pembangkit listrik tenaga surya, bayu, dan mini hydro. Harapannya, laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kelayakan finansial energi terbarukan di Indonesia kepada pengembang, investor, dan pembuat kebijakan sehingga dapat berkontribusi pada penyusunan perencanaan pengembangan proyek energi terbarukan di seluruh Indonesia. Lalu apa temuan kunci dari laporan ini? Pertama, potensi teknis energi terbarukan di Indonesia sangatlah besar. Analisis kami menemukan setidaknya 1.500-an lokasi site yang berpotensi secara teknis untuk dikembangkan pembangkit listrik tenaga surya, bayu, dan hydro dengan total kapasitas mencapai 548 GW dengan rincian 336,5 GW tenaga surya yang banyak tersebar di wilayah Jawa, terutama di area Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 246,2 GW tenaga angin yang banyak tersebar di wilayah Indonesia Timur, di NTT, Papua, Maluku, Sulawesi, dan juga beberapa di wilayah Aceh. 1,7 GW tenaga mini hydro dengan konsentrasi lokasi yang paling banyak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Jawa Timur. Kemudian, ketika disimulasikan dengan model finansial dari 548 GW potensi teknis, didapatkan potensi yang layak secara finansial untuk dikembangkan mencapai 333 GW. Layak finansial pada studi ini kami artikan dengan site proyek yang nilai returnnya lebih besar daripada WACC atau nilai NPV-nya menunjukkan angka yang positif. Dan rincian dari proyek yang layak secara finansial ini tersebar di 290 site tenaga surya dengan total kapasitas 165,9 GW yang ada di seluruh Indonesia dengan konsentrasi di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. 203 site tenaga angin dengan total kapasitas 167 GW yang ada di seluruh Indonesia dengan konsentrasi lokasi site paling banyak Maluku, Sulawesi, dan Papua. 139 site tenaga mini hydro dengan total kapasitas 0,7 GW yang paling banyak tersebar di Sumatera dan Sulawesi. Selain itu, dari studi ini juga didapatkan informasi bahwa 61% dari kapasitas yang layak finansial atau 205,9 GW memiliki EIRR di atas 10%. Hal ini menandakan potensi investasi yang menarik bagi pengembang, ataupun masih berpotensi untuk didapatkan tarif yang lebih murah untuk masyarakat. Pembahasan soal uji dampak harga lahan dan faktor kapasitas di masing-masing teknologi juga dipaparkan dalam studi ini. Faktor-faktor kunci yang akan memperbesar potensi ini di masa depan meliputi peningkatan efisiensi, penurunan harga manufaktur, perluasan infrastruktur transmisi dan distribusi, dan juga kepastian perencanaan dan skema bisnis yang menarik. Agar proyek energi terbarukan ini benar-benar bisa terrealisasi, diperlukan langkah-langkah strategis. Bagi pemerintah, perlu mengintegrasikan energi terbarukan dalam perencanaan tata ruang.
Bagi PLN, perlu meningkatkan fairness dalam proses pengadaan dan diperlukan perluasan dan peningkatan jaringan transmisi untuk membuka potensi lain yang belum teridentifikasi. Serta bagi pengembang dan investor dapat memanfaatkan studi ini sebagai titik awal untuk mengeksplorasi peluang investasi di Indonesia. Untuk membaca laporan lengkapnya, unduh di website IISR. Dalam laporannya masih banyak informasi lain yang bisa kamu temukan, terutama temuan-temuan rincinya. Jangan lupa subscribe dan tulis juga tanggapan atau analisismu pada kolom komentar. Menurut kamu, bagaimana perkembangan dan kelayakan ekonomi proyek energi terbarukan di Indonesia saat ini?